Kembali lagi di channel Pandir di segmen Cerita Horor. Ini kita membacakan cerita lagi ya. Ini tentang apa ini ceritanya? Ini tentang malam keagrapan ya. Oh, biasa anak sekolah atau OSIS itu melakukan. Ramai tuh biasa cerita-cerita horor di malam-malam akrab itu ramai sih, banyak sih biasa kejadian-kejadian Benar, horor. karena kan dia di suatu tempat biasanya kan untuk kadang ada di hutan juga Iya. gitu kan. Ada di sekolah juga. benar. Kebetulan dari mana nih Mas kotanya? Kalau ini sih pengalamannya ini di Kecamatan Lereng Gunung Slamet sih, ini di Jawa Barat gitu. Oh, oke, masih di Jawa daerah Jawa Barat Di ini. daerah Jawa Barat. Kemarin di Jawa Barat juga Bi ya? Jawa Barat. Ciamis ya? Kemarin. Iya kali ya. Iya. Ya, oke. Nggak salah ya. Iya gitu. Oke. Oke, ini langsung saya ceritakan aja ya. Ini ada cerita horor dari pengirim atau seseorang. Saya beberapa kali mengalami pengalaman mistis, tetapi saya akan bercerita pengalaman pertama saya. Nah, ini kebetulan cerita pertamanya dari si orang ini tersebut gitu. Saat itu tahun 2007, saya baru masuk SMA di sebuah kota kecamatan di lereng Gunung Slamet. Saya nekat ikut seleksi pengurus OSIS. Saya bilang nekat karena memang saya tidak terlalu suka untuk bersosialisasi atau ada berkelompok gitu, organisasi gitu ya. Setelah tes dan sebagainya, saya dinyatakan lolos menjadi pengurus OSIS. Total yang lolos itu ada sekitar 33 orang dari 2 angkatan. Dia biasanya OSIS ini di angkatan kelas 1 dan kelas 2 gitu SMA. Di tradisi sekolah kami akan ada kemah sebagai masa pengenalan atau makrab, yang biasa disebut makrab tadi. Saya lupa istilahnya saat itu. Di kegiatan itu akan ada latihan baris berbaris, games, pemberian materi dan beberapa tradisi yang saat itu masih lazim dilakukan di organisasi Selayaknya lah ya. Ya, Biasa memang aktivitas di sekolah. Untuk lokasinya bergantian setiap tahunnya. Jadi jika tahun ini di sekolah maka tahun besok di luar sekolah. Jadi dia selang-seling ya. Kalau misalnya tahun ini di Area sekolah. area sekolah, besoknya di luar sekolah. Nah, kebetulan ini itu di luar sekolah. Jadwalnya untuk di tahun ini gitu. Pada setiap kegiatan seperti itu, momok menakutkan bagi peserta adalah ketika dibangunkan tengah malam dan dikumpulkan di sebuah tanah lapang yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan you know what. Kamu tahu apa gitu. Iya. Saat itu kami sebagai anak baru seperti sudah paham akan ada rencana seperti itu hingga sudah menyiapkan persiapan mental semenjak berangkat. Jadi mereka sudah menyiapkan mental lah karena sudah tahu pasti bakal ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Acara dimulai, kegiatan dan malam pertama aman, tidak ada acara dibangunkan tengah malam. Kami sudah paham berarti malam kedua di acaranya tersebut gitu. Malam kedua sebelum tidur kami semua sudah persiapan. Misal menaruh sepatu, pakaian hitam, penutup mata, kaos kaki di tempat yang gampang dijangkau. Beberapa bahkan ada yang sudah memakai pakaian hitam saat tidur. Jadi sudah prepare duluan gitu. Jadi ketika dibangunkan itu sudah tidak telat gitu. Takutnya kena hukuman lagi biasanya kalau ada telat gitu. Biasanya dihukum. Benar. Kami tidur dan benar saja tengah malam terdengar bentakan kakak kelas menyuruh kami bangun dan berbaris di depan tenda. Tapi yang kami bingung adalah kami tidak diarahkan ke lapangan, tetapi diarahkan ke jalan bagian bawah. Jadi di lereng disuruh turun ke bawah. Jadi buat bayangan saja, denah lokasinya itu dari pos loket nanti akan ada pertigaan di mana jalan yang kanan itu akan berputar ke jalan yang kiri. Jadi mengelilingi komplek wisata, sedangkan jalan bagian tengah menuju pintu masuk gua. Nah, lokasi tenda kami lewat jalan tengah sekitar 70 meter. Gitu. Jadi sebelum masuk pintu gua, di dekat tenda kami itu terdapat bangunan yang mirip panggung pertunjukan dengan 2 ruangan di belakangnya. Nah, ruangan di belakang ini digunakan oleh kakak kelas kami buat beristirahat atau berkumpul gitu. Mereka jadi ngumpulnya di situ kan. Ya, itu untuk kakak kelasnya gitu. Di belakang panggung tersebut terdapat komplek bermain anak seperti ayunan, perosotan dan lain-lain yang dikelilingi pagar kawat tinggi sekitar 1,5 meter.
Kami berkumpul di jalan bagian bawah yang kalau dari loket tadi ambil jalan yang ke kiri, sebuah jalan beraspal mulus dengan lebar satu mobil. Kami berbaris dengan berbagai pertanyaan di kepala. Saat itu kakak kelas maju dan perintahnya sederhana. Kalian sendiri tidak diperbolehkan membawa senter atau lilin, harus mengelilingi komplek tempat wisata ini. Jarak antara peserta adalah 3 menit. Jadi dia di skip per 3 menitnya Per 3 gitu. menitnya. Per 3 menit maju, nanti Satu sudah orang, 3 satu menit. orang Ya, gitu. satu orang. Di setiap tikungan sudah kami kasih lilin untuk membantu kalian, ucap kakak kelasnya. Kalau pas di tempat gelap, gunakan sepatu kalian untuk mengenali jalan yang kalian lalui, yaitu aspal dengan sampai kalian jalan di tanah. Di beberapa titik akan ada 2 kakak kelas untuk memastikan kalau kalian tidak jalan berdekatan. Persis setelah kakak kelas selesai berbicara, langsung turun gerimis pelan diikuti kabut yang lumayan tebal di sekitar kami. Acara dimulai yang mendapat urutan tengah agak akhir. 3 orang sebelum saya terdengar menjerit dari kejauhan. Teriakan langsung membuat kami saling adu pandang. Akhirnya giliran saya pun telah tiba. Dengan bismillah saya menyusur jalanan aspal tersebut dan lama-kelamaan sekitar saja menjadi gelap sekitarannya dia. Tiba-tiba menjadi gelap karena tidak ada sumber cahaya sama sekali. Sekitar 20 meteran lah dia jalan. Saya tiba di dekat wahana permainan anak yang di atas saya ceritakan tadi. Baru jalan sekitar jalan sekian meter aja gitu dari dia tuh yang tadi teriak jauh ya, jaraknya. ya dia tidak terlalu jauh gitu. Mungkin tadi yang terdengar suara teriakan tadi kan dia agak takut juga jadi Jadi menunggu gitu. Ya betul. Sekitar 20 meteran saya jalan, saya tiba di wahana permainan anak yang di atas saya ceritakan tadi. Baru jalan sekian meter terdengar suara besi bergerak seperti orang sedang bermain ayunan persis di samping jalan. Saya menduga itu pasti panitia nih yang niat mengerjain saya. Suara itu lurus dan terus ada di samping saya melewati komplek tersebut. Jadi dia terus-terusan bunyi, nggak cuma sekali aja gitu. Sampai kemudian saya melihat satu lilin di tengah jalan, tanda ada tikungan. Lumayan lega karena ada sumber cahaya walaupun remang-remang yang tadi lilin yang sudah disediakan sama kakak kelas tadi. Persis di tikungan saya melihat ada bentuk putih memanjang ke atas sekitar 4 meteran di pinggir jalan. Awalnya saya berpikir itu adalah tugu putih karena memang di dekat situ ada 2 tugu putih. Tetapi saya cek tugu tersebut terlihat samar-samar agak di tengah kebun, bukan di pinggir jalan persis. Bukan pinggir. Nah, ini tololnya saya. Dengan pede saya justru menghampiri bentuk putih tadi. Jarak saya dan dengan bentuk itu palingan sekitar cuman 30 cm-an. Bahkan kalau bisa saya pegang, saya melihat bagian bawahnya bentuk seperti kain melambai dengan beberapa seperti kotor terkena tanah. Saya mendongakkan kepala ke atas dan tidak terlalu jelas ujungnya. Dengan sedikit berpikir saya bergumam, oh spanduk. Saya kembali berjalan. Baru beberapa meter saya berpapasan dengan 4 orang laki-laki berusia 20 tahunan. Ya, semua memakai pakaian hitam, memakai masker hitam, dan ada yang juga menggunakan tutup kepala. Saat di samping saya persis, mereka berhenti dan salah satunya yang terdekat dengan saya menengok ke saya dengan muka dingin, sedangkan 3 yang lainnya tetap menatap ke depan walaupun ikut berduru. Berduru itu seperti apa ya, kayak jalan terus gitu. Jalan terus yang nggak ngiroin. Nggak ngirauin gitu ya. Tapi ini lain temannya itu ya? Bukan teman ya ini, karena kan SMA ya ini kakak kelas, nggak mungkin umur 20 tahunan gitu. Ini 4 orang pria yang sekitar umur 20 tahunan gitu. Tapi kostumnya sama ya, hitam-hitam ya. Hitam-hitam dia pakai gitu. Orang yang menengok itu tadi berkata, "Itu yang di depan kamu, jaga ya, Dek." Saya menjawab, "Iya, Kak," walaupun saya yakin mereka bukan kakak kelas saya. Saya pikir mereka adalah pemuda desa atau pegawai tempat wisata yang dimintai tolong panitia untuk keliling memeriksa. 4 orang tersebut pun berlalu memasuki kegelapan jalan di belakang saya. Tak lama kemudian muncul teriakan perempuan, "Tolong! Di depan saya!" Saya kaget dan mendengarkannya lagi. Terdengar teriakan lagi dari suara yang saya kenal, teman angkatan saya namanya Tia.
Saya coba memanggil, "Ya, Tia." Terdengar jawaban dia manggil Asep ya, gitu. Saya, "Iya, kamu kenapa?" Tia pun menjawab, "Sep, tolong Sep, aku masuk parit." Ternyata Tia berjalan itu terlalu ke pinggir sehingga terpleset ke parit gitu. Jadi jatuh gitu ya. Ya, sebenarnya paritnya tidak dalam, tapi karena gelap gulita dan tidak bisa keluar dari parit tersebut, saya sembari mengikuti suaranya meraba permukaan jalan dan tanah untuk mencari tangannya. Tak lama tangan kami pun bertemu dan saya tarik dia dari dalam parit. Kami pun akhirnya berjalan sejajar. Tak lama di depan terlihat lilin yang sedang ditunggui oleh 2 kakak kelas kami. Karena ini kan nggak boleh berbarengan tadi ya, karena ada harus selisih 3 menit. Nah, Tia pun itu saya suruh berjalan duluan. Gitu untuk menuju ke kakak kelas tersebut. Dari lilin yang sudah disiapkan kakak kelas yang ditunggui. Setelah Tia melewati lilin, saya pun berjalan pelan. Saya melewati lilin dan menyapa kakak kelas. Tidak ada yang aneh setelah melewati lilin. Saya mempercepat langkah saya untuk menyusul si Tia. Nah, di sini pengalaman yang tak pernah saya lupakan. Jadi saat saya sudah dekat dengan Tia, saya menengok ke arah kanan. Karena saya lihat di depan ada tikungan ke kanan. Saya ingin melihat jalur yang akan saya lewati. Jadi di sebelah kanan itu adalah padang rumput yang jarang ada pohon. Di tengah rerumputan itu terdapat semacam gazebo yang lumayan luas dengan satu penerangan lampu LED warna putih tepat di bagian tengah gazebo. Nah, di bawah lampu tersebut saya melihat satu sosok pocong sedang berdiri menghadap sejajar dengan kami. Saya hanya melihat bagian samping dan sedikit bagian depan, tapi tidak bisa melihat mukanya. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Pocong itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian tak lama terdengar suara seperti orang merintih kesakitan. Nah, karena sebelumnya saya tidak pernah berurusan dengan hal gaib, saya seperti orang bingung harus mau ngapain. Jujur saat itu saya tidak ada rasa takut. Saya cuma berpikir kalau itu paling kakak kelas saya lagi iseng, ya iseng aja gitu ngerjain. Jadi ya dianggap santai aja gitu. Sepele kan, biasa gitu kan. Ya, jadi dia menganggap itu bukan suatu hal gaib lah. Itu cuman kayak triknya kakak kelas aja. Ya, iseng ngerjainnya. Biasa kan. Buat mentalnya lah. Saya kemudian tanya ke Tia, "Ya, kamu dengar sesuatu nggak?" "Nggak, Sep." "Emang kenapa?" "Oh, nggak apa-apa." Kamu pakai hoodie ya?" "Iya nih, gini, kamu pakai hoodie-mu aja yang kenceng. Dan kalau bisa bagian samping agak dipanjangkan biar ekor matamu nggak bisa lihat ke samping kanan atau kiri. Nah, terus langkah kamu dipercepat ya. Aku agak tak pelanin, takutnya kelihatan kakak kelas." Saya berbicara tersebut dengan posisi suara rintihan masih terdengar. Sebenarnya saat itu saya masih yakin kalau itu kakak kelas. Saya cuman gak mau Tia ini lihat terus kaget dan teriak seperti itu. Jadi si Tia ini disuruh pakai hoodie agak maju gitu, ditarik biar. Jadi bentuknya moncongnya kayak gitu. Jilbab gitu biar gak ekor batasin dari pandang mereka gitu. Sudut pandangnya gitu biar gak ngeliat kanan kiri gitu. Kebetulan yang dengernya cuman si Asep ini aja gitu. Nah, Tia pun berkata, "Ya Sep, makasih ya." Persis setelah Tia maju 2 langkah, saya merasakan ada hempasan angin yang kuat menabrak punggung sebelah kanan saya. Saking kuatnya, papan nama saya sampai terlempar ke depan. Nah, jadi dia tuh kayak digantungin nama gitu. Ya, dia pakai nama gitu kan, bed nama gitu. Di kardus tuh kan. Ya. Kardus diketeli rapi. Tapi ini kalau ini dari papan dia. Dari papan nama gitu. Dan itu hempasannya sangat kuat di sebelah sisi punggung sebelah kanannya sampai terlempar itu papan namanya. Benar. Kan lumayan berat ya Mas ya. Ya. Padahal saat itu tidak ada angin kencang loh di sekitar saya dan masih berkabut juga walaupun tidak sepekat di awal. Saya langsung teriak refleks astagfirullah sembari melihat ke belakang. Tidak ada siapapun, gazebo tadi juga kosong. Saya mengira kakak kelas saya paling sudah sembunyi tiduran jadi tidak kelihatan dari luar. Ternyata si Tia ini mendengar saya. "Ada apa Sep?" gitu. Dengar suara kaget dia tadi. Istighfar tadi ya. Ditegur lah. Tia pun berkata, "Ada apa Sep?" "Gak apa-apa ya, aman, cuman kaget tadi, kamu jalan terus aja."
Kami berjalan sampai garis finish dan saya tidak menceritakan ke siapapun karena punya keyakinan yang lain. Pasti juga mengalami hal yang sama, wong kerjaan kakak kelas juga gitu. Bukan hal gaib tadi ya yang dipikir. berpikir positif. bukan positif, Ya. bukan hal gaib Bahwa tapi iseng positif. dan semuanya juga merasakan itu gitu. Karena kan itu rutinitas yang dilakukan sama kakak kelasnya untuk di acara ini gitu. Paginya saat subuh saya menuju ke kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi ada di belakang panggung dan harus melewati depan pintu masuk wahana permainan. Saat saya melewati pintu wahana, saya iseng mau masuk, tapi ternyata pintu digembok. Saya mencoba melihat kunci yang lain lagi gitu. Tetap tak berhasil. Dia mau coba masuk yang WC yang lain gitu ya. Itu juga sama nggak ada digembok semua gitu. Kebetulan ada rombongan kakak kelas yang mau ke kamar mandi juga. Panitia pun bertanya nih sama si Asepnya, lagi ngapain dek gitu. Ini pengen masuk kak, nggak bisa, itu dari kemarin sore digembok kok, nanti dibuka paling jam 8-an kata petugas di sini. Kakak sudah kembalikan kuncinya apa? Hah, maksudnya? Loh, semalam masuk ke dalam pakai kunci kan pas main ayunan. Nggak mungkin manjat pagar kawat gini gitu, karena kawatnya kan tinggi, berduri tadi sekitar 1,5 meter tadi ya. Panitia hanya saling pandang dan tak menjawab. Setelah itu peserta dan panitia jogging rutenya sama persis dengan acara semalam. Pas di tikungan pertama saya berhenti. Saya melihat 2 tugu putih di tengah kebun. Tapi saya tidak melihat spanduk putih yang saya lihat semalam. Saya mencoba melihat ke pinggir jalan pinggir jalan kali saja spanduknya lepas gitu. Ada jatuh. Tak ada bekas apapun. Teman saya datang menghampiri. Si temannya Asep ini nanya, "Ngapain, Sep?" "Perasaan semalam ada spanduk warna putih di sini. Kenapa sekarang udah hilang aja ya?" "Spanduk? Nggak ada kok. Semalaman juga nggak ada spanduk di sini." "Ada. Kamu nggak lihat? Mungkin wong jelas banget di sini gitu." Si temannya, "Oh ya udah yuk jalan gitu, dialihkan aja gitu buat nggak biar nggak kisruh kan. biar nggak makin overthinking gitu, panik. Nah, sampailah saya di jalan dekat gazebo. Saya iseng nih menuju gazebo tersebut. Ternyata bangunan itu bukanlah gazebo, tapi ventilasi gua. Jadi ada lubang gua vertikal yang kemudian oleh petugas itu dibuatkan pagar pembatas dan juga atap untuk faktor keselamatan. Gitu. Jadi memang dikasih atap gitu buat dikasih lampu juga gitu kan, vertikal dia buat kayak pintu gitu untuk. Nah, di sini saya lumayan shock nih sembari berpikir semalam itu kakak kelas gimana caranya bisa berdiri di tengah lubang gini gitu. Di tengah lubang guanya itu gimana gitu caranya. Itu masih bingung sih itu. Karena belum mendapat gambarannya kan dia. Karena pikirnya kan gazebo, kalau gazebo kan memang ada dudukannya gitu ya. Mungkin karena lemot, saya baru bisa mengambil kesimpulan setelah jeda 1-2 menit. Dalam sekejap saja bulu kuduknya saya itu langsung berdiri merinding mengingat kejadian semalam gitu. Jadi dia baru sadar nih setelah lemot, dia mikir tunggu 1-2 menit dulu baru sadar. Nge-lag dulu nge-lag dulu dia. Merinding gitu. Sekian bulan kemudian saat saya sudah akrab dengan kakak kelas yang jadi panitia, saya mencoba memberanikan dan bertanya. Kesimpulannya jawaban mereka sama, tidak ada seorang pun yang iseng atau nakut-nakuti dan tak ada seorang pun yang keliling dan tidak ada yang meminta tolong ke siapapun untuk membantu keliling. Pos panitia hanya di start, lilin yang dijaga dan finish. Tidak ada yang lain. Pertanyaan itu dia tanyakan ke beberapa orang dan bisa 5 kali saya tanyakan ulang per satu orangnya dan jawabannya pun tetap sama. Tidak ada yang iseng, tidak ada minta tolong ke petugas untuk keliling, dan tidak ada tuh yang acara memang buat ganggu-ganggu gitu. Jadi ceritanya ini sampai di sini aja gitu. Jadi kesimpulannya ya gimana nih Mas? Dia mengalamin sendiri nih dia di sekitar dari 33 orang tadi ya, 33 orang gitu dari 2 angkatan. Dia cuma mengalamin sendiri. Cuma dia sendiri yang teman-temannya nggak ada dinampakkan gitu ya. Iya, dia pun berani berpikir kayak gini setelah akrab gitu dengan si kakak kelasnya yang panitia tadi gitu. Butuh waktu setahun dulu kan.
dia sudah akrab dengan akrab, baru dia baru dia nanya tanya. gitu. Berarti dia sadarnya ini ya tunggu dia sudah akrab dulu ya. Dia berpikiran selama dia belum akrab ini dengan kakak tingkatnya, berani cerita nggak malah. berani. Iya, dia berpikir masih itu adalah Kakak kelas tadi. Iya, kakak yang kelas. punya- Iseng. Iya. bagian dari Bagian acaranya dari acara. tersebut lah gitu. Malam keakraban tadi kan. Bener-bener. Padahal ya memang itu tidak ada siapapun gitu, petugasnya pun nggak ada untuk berjaga keliling gitu di daerah wisata tersebut. Hanya cuman kakak kelasnya itu cuman hanya di garis start, di Sama garis di finish sama lilin. di lilin yang Ya. dijagai 2 orang tadi gitu. Seperti itu. Jadi kalau di sini banyak ya kayaknya yang kalau ada acara-acara yang kayak gitu ya, mungkin ada ngalamin kesurupan Ya, atau apa gitu ya. sering biasanya acara-acara makrab itu sering kejadian sih biasanya. Itu yang biasa di luar-luar sekolah ya. Bahkan di dalam sekolah pun sepertinya juga bakal ada ya kayak gitu gitu. Ya. Di dalam lingkungan sekolah gitu. Berarti yang ditemuinnya spanduk tadi itu pocong ya? Nah, dia itu yang Yang dikiranya spanduk tadi pocong berarti. mungkin ya juga itu pocong. Dia kan ngelihat yang pocong itu sebenarnya tadi yang di gazebo yang dikira itu di apa ya, pintu masuk gua Di gitu. pintu masuk gua. Vertikal gitu kan. Jadi yang agak serem itu dia ndak ada gerak, ndak ada apa, ketika dia sudah melewati sekitar 30-an meter noleh ke belakang gitu udah nggak ada gitu. Dia mikirnya kakak kelasnya sudah sembunyi lagi buat istirahat gitu kan. Ternyata ya Tapi si lumayan pocong ya. itu tadi ya. Yang dia ngeliat kain tadi lumayan ya. Kalau 4 meteran dia ngeliat ke atas Sekitar 30 cm kan jaraknya. itu dekat banget ya 30 cm kan kayak penggaris doang ya. Iya, tinggal disentuh gini aja udah. Iya, sebenarnya. Cuma Tapi itu malam keakraban itu Mas Robi, Mas At itu di sampai sekarang itu masih nggak kira-kira ya? masih Masih berlaku ya? Masih. itu di kampus juga ada berlaku biasanya untuk mahasiswa baru atau organisasi yang baru join gitu, yang mahasiswa atau siswa yang baru join di suatu organisasi biasanya ada acara gitu. Ada acara ya. Namanya malam keakraban gitu. Itu biasanya acara yang buat kayak entah pengukuhan atau apa gitu. Jadi ada beberapa acara gitu, rangkaian acara camping, terus games, terus ilmu pengetahuan juga gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi pesan moralnya buat teman-teman yang nyaksikan apa Mas At? Ya tetap berhati-hati dan permisi ketika memasukin tempat yang baru. didatangin. Jangan gegabah juga, misalnya jangan semena-mena ya, dimanapun itu. Paling enggak ada harus kata Permisi dulu gitu. Jadi tidak saling menghormati dan tidak mengganggu lah gitu, biar lebih lancar lagi kan. Ini dari 33 orang kalau dia cuman sendiri kan agak PR juga ya dia takut Berarti sendiri. kan 32 orang nih nggak ngerasain Nggak ada yang ngeliat apa-apa nih, dia lihat sendiri nih yang ngerasain ini. Aduh. parah juga sih. Oke, buat teman-teman yang ada cerita horor bisa share ke kita, bisa melalui DM, bisa melalui email juga ya, untuk Komen aja di bawah. atau di yang komen punya juga cerita. bisa. Nanti kita bakal ceritain ceritamu di sini. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor. Kritik dan sarannya boleh, kita akan buat evaluasi juga dari kita. Oke, teman-teman ditunggu. Oke, sampai jumpa lagi di Pak Andir Channel Cerita Horor.